Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah kalkulus. Kita masih membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan. Untuk kali ini yaitu terkait dengan persamaan non-linear. Pertidaksamaan non-linear. Pertidaksamaan non-linear adalah pertidaksamaan yang mempunyai variabel berpangkat lebih dari satu. Jadi bisa berpangkat 2 atau lebih, ya. Misal X pangkat 2 dan seterusnya. Khusus untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat harus tunjukkan bahwa suatu faktor linear berbentuk X min A adalah positif untuk X lebih besar dari A dan negatif untuk X lebih kecil dari A. Ini berarti bahwa X min A dikali dengan X min B dapat berubah dari bernilai positif menjadi negatif atau sebaliknya, hanya pada A atau B. Langkah-langkahnya yang pertama adalah yang untuk menyelesaikan pertidaksamaan non-linear ini adalah mengubah bentuk ketidaksamaan sehingga salah satu ruasnya adalah 0. Jadi jika belum ada salah satu ruas yang berbeda 0. Kemudian mencari titik-titik pemecah dari ruas yang tidak 0, membuat garis bilangan dan menempatkan titik-titik pemecah yang diperoleh dari langkah 2. Yang keempat, memberi tanda positif atau negatif pada bilangan yang bersesuaian dengan nilai ruas tak 0 dengan memasukkan titik uji dari setiap selang ke pertidaksamaan. Berikutnya adalah mencari daerah yang bersesuaian dengan pertidaksamaan pada garis bilangan. Yang keenam, menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ya, contoh, tentukan nilai dari X kuadrat min 2X min 8 lebih besar atau sama dengan 0. Penyelesaian kita dengan cara kita faktoran. X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Ya, kita cari bilangan yang jika dikalikan itu sama dengan min 8 dan jika dijumlahkan sama dengan min 2. Ya. Jadi jika dikalikan sama dengan C, jika dijumlahkan sama dengan B. Seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Kita lihat bahwa 4 dan min 2 merupakan titik-titik pemecah, ya. Dari mana? Ini kan kalau kita pindah ruaskan, ya. X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, titik-titik ini membagi garis real menjadi 3 selang, ya. Yaitu min tak hingga dengan min 2 dan 4, dan 4 dan tak hingga. Pada setiap selang ini, X min 4 dan X plus 2 bertanda tetap, yakni selalu positif atau selalu negatif. Nah, ini adalah, ya, kita mencari tanda dalam setiap selang, ya. Jadi kita mencari tanda pada setiap selang. Sebenarnya ini kita bisa cari daerah yang titik uji 0 saja, lebih mudahnya. Jadi nanti kalau titik 0 ini daerahnya negatif, sudah pasti daerah lainnya positif-positif. Pokoknya selang-seling saja. Kita ambil contoh, ada nilai menggunakan titik uji min 3, 0, dan 5. Pokoknya angka di antara tadi 4 setelah di bawah min 4, ya. Dan setelah di bawah min 2 dan setelah 4. Nah, kemudian di sini, ya, kita uji untuk garis bilangannya sebagai berikut. Jadi dari garis bilangan ini
kita lihat ya, nilai ini kita masukkan ke persamaan X kuadrat min 2X min 8 ya. Jika X itu sama dengan min 3, maka nilai dari persamaan ini adalah 7. Jika X-nya sama dengan 0, maka ya, nilai dari persamaannya adalah min 8. Kemudian jika untuk ya, titik uji sama dengan 5, maka nilai dari persamaan ini adalah 7. Sehingga kita bisa lihat tandanya adalah positif, negatif, positif. Kemudian kita buat garis bilangannya. Ya, kita tempatkannya harusnya di arsir daerah. Nanti positifnya dan positifnya di sini. Jadi jika X yang memenuhi untuk X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0 adalah, ya, ini harusnya X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Harus ada min 2 di sini. Jadi membuat garis bilangannya itu sama dengan seperti kemarin. Jadi ya, X-nya lebih besar lebih kecil sama dengan min 2, berarti arah anak panahnya ke kiri. Ya, tetapi ini daerahnya positif ya, karena kita lihat dari uji ini. Ini daerahnya daerah positif. Ya, jadi ini adalah daerah positif. Ya, kemudian karena ada lebih kecil sama dengan min 2, maka ya, ininya dihitamkan. Ya, bulatannya dihitamkan. Kalau ini adalah X lebih besar sama dengan 4. Ya, jadi itu untuk pemaparan di pertemuan ke-5. Ya, silakan kerjakan untuk persoalan pertidaksamaan non-linearnya ini ya. Ada di forum diskusi pertemuan ke-5. Kemudian penjelasan pertemuan ke-5 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.